Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Pada video kali ini aku ingin sharing awal kursus dari mobil. Jadi memang adik aku itu dia kan sudah bisa mobil duluan dan dia itu nggak punya waktu untuk ngajarin aku. Jadi aku ambil keputusan untuk belajar di kursus setir mobil. Nah, untuk kursusnya ini nanti aku kasih tahu berapa kira-kira biaya yang dibutuhkan dan juga berapa waktu yang dibutuhkan untuk belajar. Simak ya videonya. Happy watching. Nah, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, kenapa ingin belajar kursus mobil. Jadi memang orang tua tuh kalau misalnya mau kemana-mana susah gitu, karena memang ngandelin adek. Jadi misalnya mau pergi yang jauh, pasti orang tua tuh akan nyewa orang gitu untuk nganterin. Sedangkan kalau adik sekarang juga kan sudah bekerja, jadi tidak ada di rumah selalu, paling hanya Sabtu dan Minggu. Terkadang juga dia kuliah Sabtu Minggu itu. Jadi untuk meringankan bebannya adik, jadi aku sengaja putusin untuk belajar kursus mobil. Sebenarnya sih udah lama pengen kursus, cuma masih wacana, dan alhamdulillah sih di bulan ini sudah terrealisasi. Jadi 2 minggu itu 2 minggu aku proses belajar dan aku cari-cari tahu dulu tempatnya dan juga beberapa biayanya itu berapa orang yang akan belajar. Nah, kata tempat kursus itu sih jadi 1 jam itu 1 orang. Terus harinya kapan aja, karena kalau sepupu aku dulu pernah dia seminggu sekali belajarnya, makanya sekitar sebulan 2 bulanan itu dia baru selesai kursusnya. Nah, kalau di tempat yang aku ini itu setiap hari. Jadi kalau misalnya kita absen di 1 hari, itu pasti akan dicecar terus sama dia, Mbak hari ini belajar bisa nggak, Mbak hari ini belajar bisa nggak. Jadi setiap hari itu kita ditanyain. Dan waktu itu aku daftar di bulan Agustus tanggal 31. Jadi lagi ada promo. Kalau misalnya kita daftar di bulan Agustus, kita ambil 8 kali atau 10 kali belajar, itu akan ada 1 sampai 2 kali free untuk belajarnya. Makanya aku putusin untuk yang 8 kali belajar, terus juga ambil sekalian sama SIM-nya. Nah, itu kemungkinan ya 1.600.000 sampai dengan 2 jutaan lah, kita harus ada uang sampai segitu. Jadi untuk savingnya kayak nanti kan uang tipsnya juga ada. Kemudian kita juga ada, kalau aku sih ikut sertifikat, jadi sertifikat mengemudi itu bayar juga. Jadi kita kalau misalnya kita sudah selesai mengemudi, kita akan dapat sertifikatnya. Nah, waktu tanya-tanya dulu berapa belajarnya, kemudian nanti pengambilan SIM-nya bagaimana. Jadi memang kita kalau misalnya mau daftar jangan main asal daftar aja, tapi kita cari tahu dulu dia bagus atau enggak, kemudian sistemnya seperti apa. Soalnya kayak sayang banget kalau misalnya kita udah bayar mahal tapi kita itu ya udah nggak dapat apa-apa, cuma gitu-gitu doang tuh. Nah, untuk hari pertamanya belajar, hari pertama belajar itu sebenarnya ada agak gugup ya. Jadi kata instrukturnya itu ini hari keberapa, hari pertama. Kemudian hari pertama yaudah saya ajarin dulu. Jadi pertama itu sama instruktur yang pertama, yaitu di hari Senin. Jadi dibuka kap mobil yang di depan. Jadi tarik tuh yang ada di sebelah kanan di bawah, cari yang gambarnya kap mobilnya kebuka. Udah tarik nggak kena tuh, nggak kebuka ya Pak, berarti tarikannya kurang. Udah terus tarik lagi sampai atas. Udah habis itu kebuka, terus dikasih tahu sebelum mau berangkat di sini ada 3 air yang perlu ada 3 macam yang perlu diperhatikan, kayak ada air radiator, kemudian oli, kemudian ada satu lagi aku lupa air apa gitu. Nah, setelah itu baru masuk lagi ke dalam mobil, terus difotokan sama resepsionisnya mungkin untuk dokumentasi. Terus setelah itu coba nyalain mobilnya, nyalain, udah terus dijelasin. Jadi untuk pertama-tama ini masih pakai gigi 1, jadi nggak main yang gigi 2 atau gigi 3, nggak, tapi tetap masih gigi 1. Udah terus dijelasin kopling itu di sebelah mana, gas sama rem. Jadi setirnya itu di hari pertama kita udah langsung pegang, jadi nanti agak ke kanan kita belokin ke kanan, terus kayak ke kiri again ke kiri. Nah, di situ juga udah langsung diajarin belokan, tapi masih tetap 1 gigi, jadi belokan. Terus kemudian agak sini agak kanan, coba liatin kanan sama kirinya, yang apa tuh spion kanan sama kirinya. Itu masih lama banget jalan karena emang aku masih takut-takut kan, itu hari pertama. Nah, setelah itu langsung diajarin putar balik. Kan bingung putar baliknya tuh gimana, apalagi kan rame. Jadi kita itu langsung di jalanan yang jalanan raya. Jadi kan kalau misalnya beberapa orang maunya jalan sepi aja, tapi enggak, kalau misalnya aku langsung diajarin bener-bener langsung di jalan rayanya. Coba berhenti dulu, habis itu kita putar balik. Bingung gitu, takutnya nabrak. Ini udah gak usah takut, putar habis setirnya, habis itu baru putar.
jalan sedikit-sedikit. Nah itu selama 1 jam itu juga nggak ngebosenin sih, malahan nggak berasa karena memang instrukturnya itu lucu-lucu dan kadang suka ya buat lelucon gitu, jadi buat kita tuh nggak boring, banyak menyenangkan. Ketiga itu masih mengulang materi yang lalu. Nah terus untuk kayak belokan katanya aku udah lumayan, kebanyakan cewek itu belokan itu yang nggak bisa, atau kebanyakan orang tuh pada nggak bisa yang pas di belokan. Jadi entah itu belokan yang tajam atau belokan yang biasa, itu kelemahannya di situ. Tapi yang jelas sih aku sudah bisa menguasai. Jadi kalau misalnya untuk kalau aku saranin, kalau misalnya kamu ingin belajar, kamu cek dulu. Nah itu kan ada nih daftar listnya, misalnya dari 1 sampai 13. Nah itu kamu rangkum, misalnya hari pertama kamu belajar ini, nanti hari kedua kamu bilang, Pak saya mau belajar ini. Nah kalau aku kemarin sih nggak bilang mau belajar ini, belajar itu, tetapi pas akhir-akhir baru diajarin sama resepsionisnya, hari ini kamu belajar ini ya, nanti bilang sama bapaknya. Dan instruktur yang lain juga bilang kalau misalnya setiap hari itu kamu bilang, Pak kemarin saya belajar ini dan sekarang saya mau belajar ini. Jadi kitanya tuh lebih aktif, karena kan memang setiap harinya itu beda-beda instruktur, jadi instruktur itu nggak tahu kita materinya udah sampai mana, diajarin sama instruktur yang sebelumnya. Maka kita bilang, Pak saya mau belajar ini, kemarin saya belajar ini. Nanti terkadang suka diulang dulu materi yang kemarin, kayak misalnya hari Senin kok masih materi yang lurus, kemudian muter balik, terus udah belokan. Nah setelah itu nanti pas hari yang keduanya itu tetap masih yang itu, kemudian ditambahin lagi sedikit gitu. Jadi ilmunya itu nggak hilang. Dan mereka juga menyarankan memang untuk setiap hari belajar untuk mengulang-mengulang. Jadi kelasnya itu boleh diambil pagi atau ambil sore, jadi jam 8 sampai dengan jam 4. Jadi kelasnya seperti caranya biar kayak mobil tuh jalannya lurus. Kadang kayak misalnya kita udah ngarahin udah lurus nih, tapi perasaan kayak ke kanan aja, atau kita lurus kadang ke kiri aja. Jadi kata dia kita harus feeling gitu, main feelingnya. Mungkin kayak waktu itu emang belum bener nyambung banget sih, sekarang juga masih nggak terlalu nyambung, tapi masih udah agak connect sedikit. Kemudian ya pakai feeling aja, kamu rasain gitu. Jadi banyak banget nasihat yang dapat dari instrukturnya. Kemudian juga pengereman maju, sebenarnya sih lebih banyak kita itu buat sharing sih sama instrukturnya. Jadi keadaan mobil kamu bagaimana, keadaan mobilnya itu mereka bagaimana. Jadi setiap hari mereka itu ganti-ganti mobil sih. Kadang resepsionisnya bilang, Mbak hari ini mobil yang kecil, Mbak besok mobil yang besar. Aku sih nggak tahu yang bedanya mobil yang kecil gimana, mobil yang besar gimana. Menurut aku sama aja semuanya, tapi memang mobilnya itu mereka beda-beda sih mereknya. Jadi ada mobil yang memang, jadi mobilnya itu memang bagus banget sih semuanya. Jadi nggak mobil yang lama-lama, tahun yang lama, enggak, tapi semuanya memang terpelihara dan juga bagus. Kemudian untuk yang hari ketiga itu di hari Kamis ya. Hari Kamis itu masih belajar kopling. Nah, kemudian juga masih di jalan raya, tapi di situ sudah masuk gigi 2. Jadi masih dibilangin gigi 1 masuk ke gigi 2, masih bilangin kayak gitu. Jadi belum berani untuk inisiatif untuk ngeganti gigi, karena memang aku merasa kayak ya masih baru. Terus kalau misalnya kita macet banget itu harus dipindahin ke gigi 1. Terus kalau misalnya udah lancar naikin ke 2, 2 masih lancar berarti naikin ke 3. Nah untuk yang di hari Jumat, berarti itu kan hari yang keempat ya. Hari keempat itu aku sudah mulai jalan di jalan raya. Jadi ya nekat ya hari Jumat. Hari Jumat kan masih belajar ya, berarti hari Minggu itu belajar sama adek. Jadi bawa rumah, dari rumah pulang lagi sampai ke rumah. Jadi dari awal sampai akhir itu bawa rumah. Nah di situ sih lebih belajar kayak banyak juga pengalaman dan juga kayak wejangan dari adek. Katanya iya aku lagi, tapi dia ngajarinnya sih marah-marah, aku dimarahin mulu. Ya malu ya, namanya juga baru belajar 4 hari kayak dimarahin. Icok gasnya, koplingnya di mana segala macam. Jadi beda mobil, antara mobil yang di sekolah mengemudi dengan mobil yang di rumah kita itu pasti berbeda settingannya. Dan antara instruktur satu dengan yang lain ilmunya beda. Mobil yang dipakai instruktur satu dengan yang lainnya itu pasti settingannya juga berbeda. Nah disitu aku belajar selama 2 jam kalau nggak salah. Jadi bagaimana cara ngeluarin mobil dari garasi, terus parkir mundur aja itu sampai setengah jam loh baru mobilnya itu bisa keluar dari jalan raya. Ada bawa, terus hampir juga di situ mau nabrak. Jadi memang banyak sih kendaraan bermotor yang suka sembarangan. Jadi kita udah kasih jarak nih, udah lihat tadi kiri kanan, tapi dia main nyebrang atau dia tuh main selap selip. Jadi
kata adek ya walaupun kitanya itu benar ya kita pasti tetap yang bakalan disalahin. Terus banyak yang parkir sembarangan. Nah ketika itu hampir banget nabrak tukang galon apa, jadi dia itu parkir sembarangan sedangkan jalan sebelahnya itu lagi macet kan, mau gak mau aku bakalan berhenti di belakangnya, nggak bisa langsung belokin ke kanan kan. Nah setelah sepi baru belokin ke kanan. Terus kita udah kasih sen, kita udah kasih lampu dip, nah itu masih juga motor itu nyerobot, jadi kita tuh hampir ketabrak. Nah di situ tuh diomelin lagi sama adek, kayak dinasehatin kalau bawa mobil itu kita harus banyak-banyak ngalah, walaupun kita bener tetap aja jatuhnya kita pasti bakalan salah tuh. Nah terus pulang, nah pas udah mau masuk ke garasi itu udah nyerah biar adek aja yang masukin. Nah pas hari Seninnya itu baru cerita tuh sama instruktur, jadi kayak ya kemarin saya bawa mobil terus saya dimarahin gitu, terus mobil saya juga kayak gini. Nah semenjak itu sih diajarin gitu sama dia, parkir paralel, parkir seri, terus tanjakan. Waktu itu sih diajakin tanjakan sama jalanan sempit. Nah untuk tanjakan juga agak susah karena memang harus injak kopling. Kalau misalnya koplingnya nggak kuat itu kita tambahin gas, nah itu yang masih agak susah belajar. Nah terus itu yang hari Selasanya, hari yang Selasa berarti di hari ke-6 ya. Nah terus untuk yang hari ke-7 sama hari ke-7 juga masih belajar itu karena memang itu yang belum dikuasain, tanjakan terus juga sama parkir. Nah untuk parkir di sini kita nggak disuruh parkir sendiri tapi dicari lawannya, dicari. Kalau di sekolah kan memang cuma teori aja, cuma kayak nemenin awal-awal dasar-dasarnya, tapi untuk kesananya memang harus banyak belajar untuk ngendarain mobil. Oh kayak gitu ya sih, bener juga. Jadi instruknya itu memang nggak nyaranin untuk ambil lagi enggak, tapi dia lebih ya udah dasarnya kamu udah tahu, nanti aplikasi ini ya kamu di luar. Enak sih ya, itu instrukturnya itu baik-baik dan juga sabar banget ngajarinnya. Itu kan aku hari Jumat itu udah selesai belajar, kemudian hari Sabtunya itu ngurus SIM. Jadi kebetulan SIM motor aku itu habis kan tanggal bulan Mei, akhir Mei itu udah habis. Nah itu aku coba buat daftar karena memang waktu itu masih PSBB ketat, daftar SIM online, daftar di dulu SIM keliling dulu. Di situ udah datang, ternyata orang-orang tuh ngantri jam 12 malam sampai dengan jam 3 pagi. Nah itu lewat 15 menit aja itu kuotanya langsung penuh. Jadi kalau di SIM keliling itu cuma ada 100 kuota, dan itu aku nggak bisa ya, maksudnya ngebayangin antri jam 12 kalau nggak jam 3 malam itu ngapain tuh. Jadi emang yang nggak bisa. Udah terus, kan ada apa tuh namanya, komenan juga tuh di Instagram sama teman-teman yang lain. Jadi dia pernah daftar di MPP apa kalau nggak salah. Nah itu aku coba daftar ke situ, ternyata udah nggak bisa. Jadi masa SIM aku itu memang udah harus bikin baru. Terus udah ke polisinya juga, ke kantor polisi. Nah itu juga kuotanya full, jadi nggak bisa. Ini dia nerima untuk buat SIM baru. Jadi ya udah, aku sekalian buat SIM mobil sama SIM motor. Dan hari Sabtunya ini kita kumpul di daerah Cakung kalau nggak salah, daerah Cakung yang deket BKT. Kita kumpul di situ. Jadi ada beberapa orang, semuanya itu totalnya ada 11 orang, jadi dari macam-macam cabang. Nah kita itu kumpul di situ setengah 6, jam 6 lewat 10 kita itu di briefing nanti akan kemana. Udah habis itu kemungkinan simnya itu siang atau sore. Jadi memang udah dibilangin kalau misalnya kesana kamu bawa makanan, bawa apa, karena memang pasti akan membosankan sih di sana, menunggunya itu yang agak bosan. Kemudian kita itu berangkat, jam 6 lewat 10 kita berangkat, kemudian kita sampai jam 7 kurang. Nah di situ kita langsung masuk ke bagian kesehatan dulu sebelum masuk ke gedungnya. Jadi bahan kesehatan di situ bayar 30.000 buat surat kesehatan. Di situ nanti ada suratnya itu warna pink, bayar 30.000. Itu cuma ditulis nama doang, misalnya kayak nama Rahma, udah gitu. Nanti selebihnya itu coret-coret, nggak ngerti sih coret-coretnya itu apa. Nah setelah itu barulah kita menuju ke gedung BRI. Jadi kita melakukan pembayaran. Kalau misalnya virtual sih pengennya virtual, tapi semuanya itu ternyata manual. Nah untungnya kita itu termasuk awal-awalan datang, jadi belum banyak yang ngantri. Awal kita udah langsung daftar, pas banget tuh pas kita datang. Nah di situ yang tes kesehatan itu baru dibuka. Nah baru dibuka udah langsung kita daftar, udah selesai. Kan karena aku bikin 2, jadi surat kesehatannya itu aku copy, jadi copy 1. Nah itu harganya 1.000 satu lembar di sana. Kemudian udah kita ke Bank BRI, itu lama banget. Kita itu jam setengah 8 situ kita udah ngantri, tapi dibukanya itu jam 8. Nah pas jam 8 itu kita masuk, langsung diarahin kamu mau buat baru atau perpanjang, karena emang kita semua itu baru ya, jadi kita ngantri yang pas di baru. Nah ketika kita udah ngantri yang di
apa ya namanya, kayak detailer ya, detailer di situ kita masih harus nunggu lagi, jadi nunggu sekitar 15 menit kali ya. Jadi kita itu udah masuk, dan situ yang melayani itu bukan dari BRI-nya tapi polisi semua yang melayani yang ada di gedung situ. Udah pembayaran, kalau misalnya SIM motor itu 100.000 yang baru, terus kalau misalnya SIM mobil itu 120. Nah setelah kita daftar bayar, barulah kita isi formulir. Isi formulir itu kayak nama, alamat, kemudian pendidikan terakhir, nama orang tua, pokoknya data diri kita. Dan itu aku ngisi 2 data, karena untuk SIM A dan juga SIM C. Nah setelah pengisian itu, jadi kita memang harus samain ke alamat KTP kita. Jadi kalau misalnya, kalau alamat rumah kita kan detail jalan apa, tapi kalau untuk di KTP kan hanya jalan yang udah secara garis besarnya aja. Nah itu kita ikutin di KTP aja semuanya, jadi jangan buat sendiri. Itu sih lebih gampang, dan juga nulisnya kan agak banyak, jadi untuk mempersingkat waktu ikuti aja apa yang ada di KTP. Nah, setelah pengisian KTP itu kita langsung kayak verifikasi data. Nah, kita jalan lagi kemana. Jadi memang antara satu tempat dengan yang lainnya itu dia masih satu gedung tapi beda-beda lokasi. Nah, itu kita harus hafal. Nah, setelah kita udah isi data, kita verifikasi data. Jadi nanti ada pengecapan berkas-berkas apa gitu dari polisnya. Udah dicap, habis itu kita pokoknya kayaknya pengecekan berkas. Habis pengecekan berkas itu kita baru masuk ke registrasi. Jadi karena memang aku dari sekolah mengemudi, jadi dapat sertifikat mengemudi dari mereka. Nah itu dikasih sama polis. Nah setelah itu ngecek data, kita ditanyain tinggi kita berapa, golongan darah, pendidikan terakhir, pokoknya semacam itu. Jadi untuk tambahan informasi aja sih. Nah setelah itu selesai, kemudian dikasih apa lagi gitu, pokoknya kertas-kertas tuh banyak. Jadi kertasnya awalnya rapi udah acak-acakan sampai situ, nggak tahu lah itu gimana. Udah banyak yang bolong, banyak straplesan juga, ya nggak masalah, yang penting kita selesai. Nah setelah pengecekan itu kita langsung masuk ke ini, rekam data, rekam diri kita. Jadi kita antri lagi. Sebenarnya sih waktu yang untuk registrasi, jadi di belakang itu kayak ada kakek-kakek yang udah tua, mungkin sekitar 60 atau 70-an. Itu kurang tahu, dia kasihan sih karena memang berdiri lama, aku aja yang masih muda capek, apalagi dia gitu yang udah tua. Karena memang di belakang tuh ada kakek-kakek, jadi aku persilakan untuk duluan. Jadi ya itu untuk nolongin orang, mungkin suatu saat nanti aku yang bakal ditolongin. Nah setelah itu aku udah ketinggalan jauh tuh sama teman-teman, karena memang memang awal aku yang daftar, tapi karena pengisian data itu agak lama, jadi mereka duluan. Dan itu aku bingung gitu kemana. Setelah yang habis isian data, seharusnya itu aku lihat lagi tadi yang udah dikasih tahu sama instruktur yang sebelum berangkat. Itu lihat, oh habis ini langsung ke rekam diri. Jadi yaudah tuh aku langsung menuju ke loket B. Loket B itu terus aku taruh data-data aku, yang berkas-berkas tadi aku taruh di keranjang. Nah itu alhamdulillahnya aku dipanggil duluan. Jadi teman-teman aku yang udah dari tadi itu malah belum dipanggil. Ya alhamdulillah gitu, tadi aku nolong orang, sekarang aku ditolongin lagi gitu sama Allah. Nah udah, terus karena emang itu udah siang, udah bingung, terus kan pakai masker juga. Nah ini kerudung itu udah berantakan, jadi foto itu nggak tahu lah itu mencong kemana jimatnya. Udah terus foto, jadi kita lihat nama kita bener apa enggak di layar itu. Kalau misalnya udah, nanti kita langsung difoto. Jadi nanti foto wajah, terus sidik jari yang kanan sama yang kiri. Nah setelah itu, kalau awal sih, waktu awal bikin sih malah yang matanya kita itu juga ikut di scan, tapi kalau sekarang nggak, paling hanya muka kemudian sidik jari. Nah setelah itu aku langsung menuju ke ruang keempat, jadi mau uji tes teori. Jadi situ juga kita kasih data kita juga. Nah setelah itu kita juga nunggu agak lama. Terus itu nanti kita akan ada ujian teori sama ujian praktek. Nah kalau ujian teori ini kamu harus ngisi semuanya, jadi jangan sampai terlewat, entah itu benar atau enggak, mungkin urusan belakangan ya. Tapi sih yang penting kamu harus bacanya dengan teliti, terus jawabannya juga cepat. Jadi ada beberapa, aku pernah baca artikel, kalau misalnya kamu menjawab 21 ke bawah soalnya itu berarti kamu gak lulus. Jadi memang harus semuanya itu terisi. Dan temanku juga pernah ikut yang untuk buat SIM, jadi dia itu juga, dia lama, jadi dia detail. Jadi kan emang orangnya tuh detail banget kerjaan sesuatu, jadi dia lama ngerjain, ternyata waktunya udah habis. Nah itu dia nggak kejawab semua, akhirnya nggak lulus. Nah kemudian di situ ada kayak ujian praktek. Jadi kalau misalnya motor, jadi kita ngendarain kemudian stop, situ ada tulisan stop di bawahnya, kemudian kita stop, kemudian kita ngegas lagi, stop lagi, nanti ada titik belokan, terus kayak ada lika-liku gitu tuh jalanannya.
nggak tahu sih gimana, pokoknya ikutin gitu. Nah kaki kita kalau misalnya turun berarti kita gagal, tapi areanya nggak jauh kok, deket, mungkin sekitaran 250 sampai dengan 500 meteran lah di situ, jadi puternya di situ-situ aja. Terus kalau mobil juga sama seperti itu, jadi ada yang pakai kendaraan dari polisnya, ada juga yang pakai kendaraan kita sendiri. Nah setelah itu baru kita ada dikasih surat, jadi suratnya itu ada pengecekan kayak lulus atau enggaknya. Kalau misalnya lulus berarti kita langsung masuk ke penyerahan SIM. Jadi kita nungguin tuh SIM kita nanti dipanggil namanya kita. Kalau misalnya udah, nanti kita serahin suratnya, habis itu udah deh selesai. Jadi aku prosesnya sih dari jam 7 datang ke situ, jam 11 pas banget, jam 11 itu aku udah selesai. Dan aku masih nungguin teman-teman yang lain karena memang kita itu bersebelas, berangkat bareng-bareng, jadi pulang juga harus bareng-bareng. Nah disitu temen yang terakhir itu selesai sekitar setengah satu. Jadi kalau kata resepsionisnya, kalau kloternya aku tuh termasuk yang paling cepat, karena memang yang lain kadang sampai jam 3 itu baru selesai. Dan ya alhamdulillah sih, karena memang kita datang paling awal dan kita juga cepet, ya udah alhamdulillah sih semuanya lancar. Dan disitu banyak banget. Nah ternyata pas besokannya hari Senin itu ada PSBB lagi di Jakarta, makanya hari Sabtu itu banyak banget orang yang buat SIM. Itu sih untungnya alhamdulillah kita langsung disegerakan, dan kita juga nggak begitu lama, pokoknya setengah satu kita pulang, sampai di rumah aku tuh sekitar jam 2-an. Dan ya alhamdulillah sih prosesnya memang panjang banget, butuh usaha, butuh kesabaran, dan juga harus banyak-banyak nolong orang. Kalau kita memang nolong orang, suatu saat ketika kita susah itu pasti orang yang akan nolong kita. Kalau misalnya orang lain nggak bisa nolong, pasti Allah akan nolong kita. Itu sih yang selalu aku percayain. Ya entah itu dia itu muslim atau non muslim, ya nggak peduli, yang penting kita tolong selama itu dalam kebaikan. Dan selebihnya itu niatan kita sih sebenarnya ya udah niat untuk kebaikan aja, jadi nggak mengharapkan apa-apa. Ya insya Allah itu juga jatuhnya bakalan balik lagi ke kita, yaitu kebaikan juga. Nah itulah cerita dari aku. Cerita aku tentang kursus sekolah menyetir sampai dengan pembuatan SIM di daerah Jakarta. Semoga apa yang di-share di video kali ini membawa manfaat untuk kalian. Semoga juga menjadi referensi kalian untuk belajar juga, dan juga untuk membuat SIM itu bagaimana. Karena memang sekarang zamannya COVID, kemudian juga PSBB, jadi agak susah sih untuk membuat SIM ini. Semoga kalian bisa menemukan jalan yang termudah ya. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan juga komen. Dadah.